Hai, perkenalkan nama saya Nimade Tania Dialova, NPM 2341166, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi pasar. Pajak adalah jenis pungutan pemerintah terhadap produsen atau penjual sehingga beban pajak akan menambah besarnya biaya yang harus dipikul oleh produsen atau penjual. Akibatnya, harga yang ditawarkan akan naik. Kenaikannya sebesar pajak yang dibebankan. Fungsi penawaran sebelumnya dikenakan pajak PFQ fungsi penawaran. Setelah dikenakan pajak PFQ plus T, maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Total pajak yang diterima pemerintah T, pajak X Q, pajak yang ditanggung konsumen T, X Q T, pajak yang ditanggung oleh produsen T plus T, pemerintah T, konsumen. Contoh subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dengan harga lebih murah daripada harga semula. Subsidi akan mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Fungsi penawaran setelah subsidi FQ P plus S atau P keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar setelah subsidi PDPSS, subsidi untuk konsumen SK, subsidi yang diberikan oleh pemerintah SG, SXQS, subsidi untuk produsen SP, SPDPS, QS. Pengenaan pajak terhadap jenis barang akan mengakibatkan harga menjadi lebih mahal, sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas, yang menghasilkan keseimbangan pasar baru. Sebaliknya, pemberian subsidi terhadap barang akan mengakibatkan harganya menjadi lebih murah, sehingga kurva penawarannya akan bergeser ke kanan bawah, yang menghasilkan keseimbangan pasar baru. Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan fungsi penawaran dan permintaan. Keseimbangan pasar adalah berlawanan atau kebalikan. Hal ini dapat dilihat bila faktor yang dianggap tetap itu berubah, maka fungsi penawaran akan berpindah tempat atau bergeser. Pajak akan menaikkan harga penjualan, sedangkan subsidi akan menurunkan harga penjualan. Penggunaan masalah pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dibangun berdasarkan konsep pada keseimbangan pasar berlaku pada keseimbangan pasar dua macam produk dengan beberapa aplikasi matematika, metode eliminasi subsidi, dan grafik. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga
hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Pajak dan subsidi juga berpengaruh pada penawaran. Pajak yang terlalu tinggi membuat produsen tidak bisa memberikan harga yang terjangkau. Hal ini membuat penawaran semakin menurun. Subsidi dan pajak berbanding lurus, di mana pemerintah memberikan subsidi dalam rangka meringankan beban rakyat dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat tersebut kepada pemerintah. Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Program subsidi ini sangat mempengaruhi harga pasar, termasuk juga perkembangan dan kegiatan ekonomi di beberapa industri. Sehingga hal ini juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Adanya subsidi juga dilakukan untuk menyamaratakan kedudukan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat subsidi bagi masyarakat adalah mencegah kemiskinan. Faktanya, subsidi adalah bantuan pemerintah yang dikeluarkan dengan tujuan mencegah masyarakat mengalami kondisi kritis seperti kelaparan, menjual aset, tidak bekerja, dan sebagainya. Ternyata pajak sangat berpengaruh terhadap atas penjualan, selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi pemerintah tidak mengalami perubahan sama sekali. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawasan pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Sekian dari saya, terima kasih.